Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan, yang saya hormati, beliau pembina Majelis Ta'lim apa tadi Ustaz? Al-Barokah, Ustaz Budiman hafizahullah. Kepada Pondok Pesantren terkhusus Direktur yang telah mengizinkan pelaksanaan acara di tempat ini. Demikian juga kepada teman-teman dari FKM Kota Semarang ataupun Kabupaten Semarang yang juga terlibat dalam kepanitiaan, kepada ibu-ibu yang luar biasa sebagai panitia, demikian juga hadirin wal hadirat. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan usaha bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk mengadakan acara ini dan menghadirinya dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada semua saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu mana suaranya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pujian yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inu, senantiasa kita memuji Allah dan memohon pertolongan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa kita, wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan dosa-dosa kita. May yahdihillah, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fala mudhillalah, maka tiada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, tiada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus kepada panitia dari Majelis Ta'lim Al-Barokah yang telah bekerja luar biasa untuk mengadakan acara ini. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama di tempat yang berbarokah, di salah satu bait min buyutillah, rumah dari sekian rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana kita duduk dalam rangka wujud kepedulian, mewujudkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang ada di negeri Syam, terkhusus Palestina, dan terkhusus lagi Baitul Maqdis maupun Gaza, Filistin. Alhamdulillah, mudah-mudahan duduknya kita ini menjadi saksi di hadapan Allah ketika yauma idin tuhadditsu akhbaraha, semua akan bercerita kita pernah terlibat dan terus akan melibatkan diri untuk menyelesaikan urusan umat Islam, terlebih-lebih mereka yang menjaga tanah suci umat Islam. Insyaallah demikian. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk manusia pilihan yang dipilih untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terus pada ibu-ibu, tadi sebenarnya memang saya sengaja minta agar saternya dibelah dua, karena ini kan sebenarnya acara umahat ya. Terus jangan sampai dijajah oleh bapak-bapak ya. Maka tadi biar berbagi kan begitu ya. Ini sangat cocoknya, kan jatahnya 1/2 kalau warisan ya. Ini 1, ini 2, tapi ada jatah lah untuk ibu-ibu sekalian. Apalagi saya akan memperlihatkan presentasi maupun video-video yang ada. Baik jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sudah sering mendengar Palestina, Al-Aqsa, Baitul Maqdis, Masjidul Aqsa, sudah sering mendengar Yahudi dan kekejamannya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan meringkas dalam beberapa kata dan kalimat tentang apa yang terjadi, bagaimana asal muasalnya. Kemudian kita akan berbicara pada 4 poin nanti ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang hari ini keliaran di mana-mana, membuat kita ragu-ragu. Baik kita yang sudah tahu dan masyarakat yang tidak tahu tambah blank, tidak tahu apa-apa. Apa itu? Satu, pertanyaannya adalah kenapa terus kita berbicara Palestina? Maka jawaban ringkas saya akan jelaskan nanti adalah minimal hubungan kita dengan Palestina, walaupun kita tinggal di tempat yang sangat jauh di daerah Semarang, bahkan di desa ini, walaupun kita nggak ada hubungan darah, tapi setidaknya ada 4 ikatan. Ada 4 ikatan yang mengikat kita dengan kuat
dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya Baitul Maqdis. Satu, hubungan iman atau ikatan iman, saya akan jelaskan nanti. Yang kedua adalah ini bagian daripada kepedulian terhadap kemanusiaan. Yang ketiga adalah ini urusan balas budi. Dan yang terakhir yang terkait dengan materi kita yang saya akan jelaskan panjang lebar adalah apa? Ini urusannya masa depan umat Islam di akhir zaman. Baik, tapi sebelum itu semuanya, Bapak-bapak, Ibu sekalian, saya perkenalkan dulu. Inilah Palestina. Oh, bukan Palestina, akhwat Palestina kalau ini. Ini karena ini kajian akhwat ya. Bapak-bapak nggak usah lihat sampingnya ya. Baik, jemaah sekalian, inilah daerah Filastin ataupun Palestina yang berada dihapit oleh beberapa negara. Egypt yaitu Mesir, kemudian ada Yordan ataupun Urdun, ada Syria sebelah sananya, sampingnya ada Golan. Makanya ada seorang komandan mujahidin namanya Abu Muhammad Al-Jaulani, itu dari Golan sini, pas berseberangan dengan Israel. Kemudian yang atas sana itu ada namanya Lebanon, yaitu apa? Lebanon ya. Nah, Israel sebenarnya nggak ada ya, tapi ini negara jajahan. Ini udah luas banget Israel. Palestina akhirnya terbagi dua karena penjajahan Israel. Bagian sana ya, bagian apa namanya utara sana itu berdampingan dengan Yordan. Hari ini di bawah kendali pemerintah namanya PLO. Yang dulu kita pernah mendengar presiden terkenal namanya Yasir Arafat yang istrinya Yahudi itu ya. Kemudian Mahmud Abbas. Nah, PLO ini di bawah kendali Israel. Makanya Hamas menguasai wilayah yang kecil sekali namanya Gaza. Semarang mungkin ini ya. Ini Gaza, agak sini dekat Palestina. Nah, dekat Mesir. Ini namanya wilayah Gaza yang pemerintahan dikendalikan oleh Hamas ya. Dikendalikan oleh Hamas dengan presidennya Ismail Haniyeh. Sebagaimana kita dengar ya. Kalau sebelah sana itu dikenal oleh PLO, sehingga saya sekarang presidennya Mahmud Abbas. Nah, jadi kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena Hamas dulu menang secara mutlak pemilihan secara demokratis di Palestina, tapi kemudian PLO masih terus dikendalikan oleh Israel. Akhirnya apa? Hamas ngambil sikap, kami tidak bisa dikendalikan oleh negeri penjajah. Akhirnya apa? Memisahkan diri dan membuat pemerintahan yang mandiri, otoritas independen, yaitu namanya pemerintahan Hamas yang ini ya wilayahnya Gaza. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Baik. Sekarang yang kedua, poin yang kedua yang saya sampaikan ibu-ibu sekalian, ini poin per poin saja ya. Ya, tidak perlu cerita panjang lebar nanti ceritanya ya. Lebanon, Syria, Yordan, Palestina termasuk dalamnya Israel, sebagian Mesir namanya padang pasir apa istilahnya? Sinai, padang pasir Sinai, dan sebagian wilayah Turki, cuma sini nggak kelihatan ya, Turki agak sana, namanya Antokia, saya pernah ke sana. Itu jemaah sekalian masuk wilayah yang dikenal dalam peta dunia Islam yang lama, Syam. Kemudian dipecah dengan perjanjian dua menteri luar negerinya penjajah, ya, Saikis dan Picot, ya. Saikis sehingga saya menteri luar negerinya Prancis, Picot itu menteri luar negerinya Inggris. Mereka ini ketika menang pada Perang Dunia Pertama membagi, dan Turki sebagai khalifah kalah, membagi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kekhilafahan Turki itu menjadi 51 negara yang dikuasai secara de facto dan de jure. 51 negara, luas banget jemaah sekalian. Kalau Indonesia ini dikuasai, cuma Indonesia ini bukan de facto dan de jure jemaah sekalian, keterikatan emosi dan keterikatan kepercayaan saja. Nah jemaah sekalian, di antara wilayah yang dibagi namanya wilayah Syam. Menjadi berapa negara? Menjadi 4 negara besar: Lebanon, Suriah, Palestina, dan Yordania. Bisa dipahami jemaah sekalian? Baik. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan nanti saya akan menjelaskan kenapa saya harus menjelaskan Syam, karena ada kaitannya dengan masalah akidah dan perang akhir zaman yang judulnya nubuat, bukan nubuat ya, yang benar nubuat ya. Kalau nubuat itu kenabian, kalau nubuat kabar-kabar akhir zaman ya, kabar-kabar kenabian. Baik, lanjut jemaah sekalian. Sekarang kita zoom yang agak kecil
itu sebuah daerah namanya Palestina, dan kita zoom lebih kecil lagi, sebuah wilayah yang kita kenal dengan Baitul Maqdis atau nama lainnya Baitul Muqaddas. Kalau dalam Al-Quran namanya Al-Ardul Muqaddasa. Kemudian kalau bahasa internasionalnya namanya Yerusalem. Itu kota tua yang telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim dulu, jamaah sekalian. Nah, kota tua ini dikelilingi oleh tembok-tembok besar. Kota tua yang sangat lama, sudah ribuan tahun umurnya, bahkan kita nggak bisa menghitungnya. Ada sebuah tempat yang terkotak, luasnya kurang lebih 14,4 hektar. Oleh orang-orang menyebutnya Masjidul Aqsa, dan itu yang kita kenal dengan Masjid Aqsa. Jadi Baitul Maqdis itu wilayah yang luas. Kemudian di dalamnya ada sebuah daerah yang luasnya 14,4 hektar kurang lebih. Itu disebut dengan Masjidul Aqsa. Jadi Masjidul Aqsa itu bukan seperti Masjid Istiqlal ataupun Masjid Nabawi yang terdiri dari satu kesatuan bangunan, tidak. Tapi itu sebuah wilayah yang di situ terdiri beberapa masjid. Di antara masjid yang terkenal ini yang Qubatus Sokhra namanya, yang berkubah emas. Itu didirikan pada zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada zaman kekhilafahan Bani Umayyah. Ini besar sekali jamaah sekalian, sekian ribu meter ya. Ini yang didirikan oleh Abdul Malik ibnu Marwan. Masjid namanya Qubatus Sokhra. Kemudian jamaah sekalian, di depannya itu, bawah itu ada keabu-abuan. Itu masjid yang pertama kali membangunnya adalah khalifah kita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namanya Musolla Al-Qibli. Ya. Paham ya? Nanti di samping timur sana, di samping kanan, kalau sini kiri ya. Berarti samping kanan itu ada yang namanya musolla juga, namanya Musollatul Buraq, yang diyakini tempat Nabi Muhammad mengikat buruk ketika beliau Isra dan Mi'raj. Kemudian samping lagi ada masjid lagi jemaah sekalian, dan di bawah tanah ini kan tinggi nih ibaratnya. Di bawah itu ada beberapa musola juga di bawah tanah. Nah, satu kesatuan ini disebut Masjidul Aqsa. Jadi dipahami jemaah sekalian? Masjid apa? Masjid Aqsa. Lebih jelasnya, ini saya sampai jam berapa Ustaz Hidayat? Ini teman saya sekaligus murid saya, gemuknya ngalahin saya nih ya. Saya nggak tahu kalau dia sampai di Semarang ya. Ya baik, saya perlihatkan jamaah sekalian. Bapak-bapak kalau pengen lihat sebelah sini Pak ya. Jangan salahkan saya kalau proyektornya satu, salahkan panitia. Iya. Enggak, alhamdulillah ada proyektornya ya. Kalau bicara Palestina ya, karena kita bukan orang Palestina, saya harusnya pakai proyektor dong ya. Biar kita lihat daripada saya ngawang-ngawang cerita tapi nggak pernah dilihat kan susah. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rezeki kepada kita bisa sholat di Masjid Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Saya betul-betul kangen ingin sholat di Masjid Aqsa. Bisa gimana sih? Alhamdulillah dari 3 masjid, Nabawi sudah, kemudian Haram sudah, kemudian wilayah Syam, Antakya sudah, Suriah sudah. Ini yang lagi kangen nih, ini Al-Aqsa nih yang belum ya. Saya pergi ke sana cuma modalnya satu, doa ya. Allah tuh Maha mendengar, jangan remehkan doa jemaah sekalian. Baik, sedikit saya perlihatkan ibu-ibu. Mohon maaf, ini suaranya agak bermasalah. Lagi pula ini bahasa Arab, nanti mungkin butuh penerjemah. Saya aja nerjemahin gitu ya. Baik jemaah sekalian, ini Masjid Al-Aqsa. Anda lihat ya, yang luas sekali itu kota-kota tua, namanya Al-Haram Al-Qudsi ataupun Al-Quds ataupun Baitul Maqdis ataupun Al-Ardul Muqaddasa atau Baitul Muqaddas. Nah, yang merah tengah itu, astagfirullah, kan nampak ya? Ya. Gak begitu nampak ya, ini cahaya yang terang sekali. Ya. Tapi kelihatan ibu-ibu, bapak-bapak kelihatan? Bapak-bapak kelihatan, tapi kurang jelas ya. Nggak apa-apa, sampaikan peserta tambahan, peserta inti kan ibu-ibu ya. Ya, baik ya. Kita masuk. Nah, jemaah sekalian, coba kita lihat dari Al-Arabiyah nih.
Nih, ini sebuah gambar yang sangat ini pakai 3D modeling ya. Ini yang besar ini itu wilayah Masjid Al-Quds. Nah, yang ada tembok-tembok yang ada merah ini, lingkaran ini, inilah namanya Masjidul Aqsa yang luasnya 14,4 hektar, 1444 meter ya persegi. Nah, di semuanya ini kata beliau di dalam ini disebut dengan Masjid Aqsa. Nah, yang merah ini namanya Mushol Al-Jami' Al-Qibli yang dibangun oleh Umar. Saya akan cerita bagaimana proses membangun pada zaman Umar kalau waktu mencukupi. Baik, sudah bisa dipahami sekilas? Dipahami ya? Nah, kalau sudah bisa dipahami, sekarang kita masuk pada slide yang tadi. Sekarang jamaah sekalian, kenapa wilayah Al-Quds atau lebih khusus Masjidil Aqsa diperebut oleh 3 agama? Satu Islam, yang kedua Yahudi, yang ketiga Kristen. Ada ceritanya dan itu dianggap sebagai tempat suci semuanya. Umat Islam meyakini itu sebagai tempat suci dan disebutkan oleh Allah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ada apa sebenarnya kota Al-Quds ataupun Baitul Maqdis dan Al-Aqsa? Ada apa kok sampai diperebutkan? Yang pertama jemaah sekalian, kita sebagai umat Islam itu meyakini bahwa itu adalah tempat suci kita sebagaimana Allah mengatakan ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ini merupakan tempat suci kita, tempat kiblat pertama umat Islam, tempat Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Sebenarnya Allah Maha mampu memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa langsung ke langit sampai Sidratul Muntaha, bisa aja. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW disinggahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Aqsa untuk menunjukkan kemuliaan Masjidil Aqsa jemaah sekalian. Di situ Nabi Muhammad SAW mengimami arwah para nabi yang jumlahnya kurang lebih 1.200 arwah. Kemudian dari situ pula Allah Subhanahu wa taala menaikkan Nabi Muhammad SAW ke langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan wahyu salat. Dari sini sebagian para ulama berkesimpulan bahwa di atas Masjidil Aqsa lah pintu langit pertama itu tepat berada di atas Masjidil Aqsa, walaupun sebagian lain mengatakan di atas Ka'bah. Baik, itu kita sebagai umat Islam meyakini sebagai tempat suci. Nah, kemudian jemaah sekalian, sementara orang-orang Kristen meyakini bahwa ini juga tempat suci. Ini sebuah gang sepi namanya Via Dolorosa yang diyakini oleh orang-orang Kristen sebagai tempat Yesus ditarik-tarik, digeret-geret saat digantung di tiang salib. Ya, jadi mereka meratapinya, mereka menganggapnya sebagai tempat suci. Kemudian jemaah sekalian, ini sebuah tempat yang semenjak zaman dulu, ribuan tahun yang lalu sampai sekarang sangat-sangat subur, namanya Bukit Zaitun. Ya. Kemudian jemaah sekalian, ada sebuah gereja besar sana. Itu didirikan jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Namanya Gereja Kiamat, sampai sekarang berada. Sampai sekarang ada, dan itu dianggap sebagai gereja tertua setelah Hagia Sophia. Ya. Gereja tertua dianggap gereja paling tua setelah apa? Hagia Sophia. Baik, jemaah sekalian, Hagia Sophia itu mana? Turki, Istanbul ya. Alhamdulillah saya juga pernah sholat di sana. Kemudian jemaah sekalian, ada sebuah tembok yang disebut tembok ratapan yang diklaim sebagai orang Yahudi ini sisa-sisa kuil haikal. Kalau saya bilang kuil itu jangan dianggap sebagai miliknya orang Hindu Buddha ya. Kuil itu haikal, semacam masjid yang dianggap sisa-sisa tembok yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, Salmon ya. Nah, maka mereka meratapi karena mereka menganggap gara-gara mereka berdosa akhirnya diusir ya.
Diusir dari apa namanya? Diusir dari Yerusalem. Kemudian ini tembok ratapan Western Wall Tunnels. Kemudian selanjutnya ada sebuah kota namanya kota Lot. Nanti saya akan cerita kota Lot inilah nanti tempat pertempuran dan kejar-kejaran antara Nabi Isa dengan Dajjal. Kejar-kejarnya di sini nanti jamaah sekalian ya. Di kota Lot, dan di sini juga Nabi Isa alaihissalam menancapkan pedangnya ke ulu hati Dajjal, dan Dajjal sang penyebar fitnah pun tewas ya. Nah, kemudian di Israel dekat tapi ini agak seberang, nggak masuk wilayah Al-Quds, ada sebuah lembah namanya Lembah Magedo yang oleh orang-orang barat diyakini sebagai puncak peperangan akhir zaman, namanya Armageddon. Maka mereka membuat film namanya Armageddon, sehingga saya itu zaman saya sanawiyah itu kayaknya ya, zaman saya sanawiyah. Ada Ar artinya perang, Magedo artinya lembah Magedo. Disinilah perangnya nanti, yang mereka yakini sebagai perang akhir zaman. Sementara umat Islam meyakini seberang. Di lembah Magedo ini, di seberangnya yang tadi di atas itu ada sebuah wilayah namanya Dabiq. Sekarang masuk wilayah Suriah, sehingga saya disitulah nanti perang akhir zaman dalam hadis-hadis akhir zaman. Baik, masyarakat muslimin, ini gambaran why kenapa ini diperebutkan oleh banyak agama, karena ada tempat-tempat suci. Makanya pada zaman dulu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menaklukkan kota Yerusalem ataupun Baitul Maqdis di bawah pimpinan sang panglima tertinggi yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah, saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membagi wilayah Yerusalem itu menjadi 3 bagian, tapi di bawah kekuasaan umat Islam. Yang pertama adalah 1/3 untuk orang-orang Islam yang tadi ada Masjid Al-Aqsa, 1/3-nya untuk orang-orang Yahudi sebagai tempat mereka meratap ya, diberi kebebasan ya. Kemudian yang 1/3-nya untuk orang-orang Kristen. Nah, luar biasa keadilan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ketika beliau ingin sholat, saat itu Yerusalem penuh kotornya luar biasa. Umat Islam gak bisa sholat. Akhirnya sang Patrik, yaitu pemimpin Ordo Kristen, bilang gini sama Sayyidina Umar, ya Sayyidina, kalau anda ingin sholat, sholatlah di masjid, di gereja kami, gereja kiamat tadi, yang tinggi tadi. Apa kata Sayyidina Umar? Tidak. Loh kenapa? Apa gak sah? Sah. Tapi kenapa gak mau sholat di gereja kami? Saya khawatir kalau saya sholat di gereja anda, nanti orang-orang sepeninggalan kita akan merubah gereja anda sebagai masjid, karena gereja ini pernah digunakan oleh mertua Nabi Umar sebagai tempat sholat, pernah digunakan oleh Amirul Mukminin Khalifatul Rasul Khulafaur Rasyidin sebagai masjid. Saya khawatir akan dihancurkan lalu diubah sebagai masjid. Biarlah gereja anda tetap sebagai gereja, carikan tempat bagi saya di mana Nabi saya dulu mengimami arwah para nabi saat Mi'raj. Akhirnya sang pendeta mengatakan, oh, Tapak Sulaimankah? Orang-orang dulu menyebutnya Tapak Sulaimankah? Iya, itu tempatnya. Ternyata tempatnya jadi tempat sampah. Akhirnya oleh Umar dibersihkan, lalu para prajurit pun ikut membantu Umar bin Khattab. Kemudian setelah bersih, Umar bilang sama Bilal bin Rabah, muadzinnya Nabi, ya Bilal, semenjak Rasulullah wafat anda gak pernah adzan. Jadi Bilal itu semenjak Nabi Muhammad wafat gak pernah adzan. Kenapa? Setiap kali beliau adzan, ingat Nabi, nggak rampung, nangis terus ya. Jadi hayya 'alas shalah, nangis, nggak rampung sholat. Nah, ketika itu Umar bilang, ta'al ya Bilal, disinilah Bilal. Sesungguhnya wahai Bilal, kamu belum pernah adzan semenjak Rasulullah SAW wafat. Hari ini saya minta agar kamu adzan di tempat Nabi Muhammad SAW mengimami para nabi. Akhirnya Bilal adzan. Syahdu berkumandang, para sahabat teringat masa-masa bersama dengan Rasulullah SAW. Akhirnya sholat. Nah, tempat sholat ini kemudian disebut Jami' Al-Qibli yang tadi, yang warna ungu di depan tadi jamaah sekalian. Baik, sampai sini bisa dipahami dulu. Ini kita potong per potong ya. Bapak-bapak saya harap fokus, demikian juga ibu-ibu walaupun berjibaku dengan anak-anaknya ya. Seharusnya ketika pengajian ibu-ibu tuh yang gantian ngomong anak tuh bapak gitu seharusnya ya. Biar kata Ustadz tadi, biar ibu-ibu diberi kesempatan ngaji Ustadz ya. Saya ngomong tuh bapak seharusnya ya. Baik, jemaah sekalian, saya akan menjawab beberapa pertanyaan ini dalam kajian saya berikutnya. Sekarang secara ringkas kita mulai masuk pada Yahudi. Man huwa ula? Siapa mereka jemaah sekalian? Israel dari mana berasal?
kok tiba-tiba menjadi biang kerok dari semua permasalahan dunia? Baik jemaah sekalian, kita sedikit cerita singkat. Anda masih ingat Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim lahir dan besar di Babilonia. Babilonia mana Bapak-bapak? Irak, ya. Kemudian dari Babilonia karena harus berhadapan dengan keputusan presiden, pilpres, ya berbagai macam peraturan rezim lah saat itu ya. Nggak ada, kalau ngomong begini kena undang-undang hate speech kalau bahas sekarang ya. Kalau ngomong begini nanti kena undang-undang menghina presiden, ya dulu menghina Namrud maksudnya ya. Jadi bingung banget. Akhirnya Nabi Ibrahim berpikir daripada menghabiskan waktu di Babilonia sementara orang-orang yang nggak begitu berpotensi, akhirnya beliau memutuskan untuk hijrah bersama dengan istri tercinta namanya Sarah ya. Kemana hijrahnya? Ke Yerusalem. Beliau berdakwah di situ sampai terjadi musim paceklik di Yerusalem. Nabi Ibrahim membawa keponakannya namanya Lut alaihissalam. Saat itu belum diangkat sebagai nabi. Kemudian Nabi Ibrahim bilang sama Lut, Lut, aku sama budemu mau pergi ke Mesir dulu cari makan di sana. Nanti kalau udah punya modal, kemudian baru kita balik. Kamu jaga orang di sini di Baitul Maqdis. Siap paman. Berangkatlah Ibrahim bersama dengan Sarah. Singkat cerita, saat itu Firaun pada zamannya Ibrahim alaihissalam yang menguasai Mesir, itu Ibrahim Firaunnya bermasalah dalam masalah disorientasi seksual. Yaitu apa? Dia senang istri orang, nggak suka janda, nggak suka gadis. Malah tak nakutin ya. Dia senangnya istri orang. Maka terpaksa Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdusta bahwa ini adalah siapa? Saudarinya. Tapi karena Sarah memang diberi kecantikan yang luar biasa, sampai-sampai Imam Ibnu Katsir dalam bukunya Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan wanita tercantik di dunia siapa? Ibu-ibu? Sampean ya? Mboten. Ya. Bapak siapa? Istri sampean? Mboten, Pak. Yang tercantik adalah Hawa alaihissalam. Kecantikan Hawa, maklum Hawa dari surga kan, nggak pernah kena matahari ya, nggak pernah nyangkul, nggak pernah masak, nggak pernah nyuci ya, dari surga aja mas kalian ya. Nah kecantikan Hawa dibelah dua, separuh dikasihkan Sarah alaihissalam istri Nabi Ibrahim, separuh sisanya dikasihkan ibu-ibu di sini. Saya nggak tahu dapat seberapa jutanya ya. Baik jemaah sekalian, kemudian karena kecantikan tersebut akhirnya Firaun pokoknya ingin ngambil paksa. Singkat cerita dia nggak bisa mendekati Sarah karena dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun minta maaf sama Sarah dan berjanji akan mengembalikannya kepada Ibrahim sambil nitip putrinya namanya Hajar. Bu Sarah, niki putri kulo ya, tolong titip besarkan didikan sebagaimana anda biar solehah, masya Allah ya. Dibawalah oleh ibunda Sarah, diberikan harta yang begitu banyak oleh Ibrahim alaihissalam sebagai bekal mereka. Akhirnya oleh Firaun maksud saya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ayo kita balik ke Palestina, jangan lama-lama di sini nanti Firaun berubah pikiran. Berangkat pulanglah mereka bertiga bersama Hajar sampai di Palestina. Jadi problem, tinggal serumah, sementara Hajar itu bukan mahram bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sebagai istri yang soleha, Sarah khawatir jangan-jangan terjadi apa-apa, karena bagaimanapun dia seorang perempuan sementara sang suami seorang laki-laki, walaupun dia nabi tetap laki-laki. Maka beliau memberanikan diri untuk melamar Hajar untuk menikah dengan siapa? Menikah dengan Ibrahim alaihissalam ya. Tolong bapak-bapak jangan berpikir punya istri sebagaimana Sarah, soalnya sampean bukan Ibrahim. Tolong ya catat ya baik-baik. Betul ya ibu? Oh bukan Ibrahim oh ya. Nah tapi ibu perlu dipahami, kalau seandainya ada ustadz mau nikah lagi, misalkan kayak Ibrahim itu bukan karena istrinya nggak soleha, bukan istrinya nggak pandai melayani suami, bukan istrinya kurang cantik, nggak. Siapa yang bisa menandingi kecantikan Sarah? Tapi kenapa ustadz? Ya pakemnya laki-laki ya kayak gitu, bisa dipahami ya. Baik, lanjut loh, imbang ya, satu-satu ya. Baik, lanjut jemaah sekalian. Akhirnya apa? Ternyata Hajar dianugerahi putra pertama kali dibandingkan Sarah. Namanya siapa? Ismail. Nah Nabi Ibrahim karena sudah tua begitu senang punya anak, dia sering mengunjungi pagi sore datang. Walaupun jatahnya harinya hari Sarah, tetap mengunjungi Ismail sampai Sarah terbakar kecemburuannya. Akhirnya beliau marah. Dalam sebuah riwayat yang saya dengar dari salah seorang masyayikh, dia bawa parang menemui Hajar, mau menghajar si Hajar. Memang wanita kalau cemburu kata para ulama, malaikat pencatat dosa itu libur katanya ya.
Nah, masyarakat muslimin, singkat cerita, di tengah jalan ketemu dengan Nabi Ibrahim. Sarah, mau kemana kamu? Saya ada urusan dengan Hajar. Loh, kenapa dengan Hajar? Gara-gara Hajar, kamu nggak lagi peduli kepada saya sebagai istri pertama. Oh enggak, emang kenapa? Lah kamu loh, tiap hari jenguk siapa? Hajar. Loh, saya nggak jenguk Hajar, saya jenguk Ismail. Enggak, Ismail hanya alasan. Nah, ini bapak-bapak, walaisa dzakaru kal untha. Perempuan tuh cara berpikirnya nggak sama dengan laki-laki. Kalau laki-laki pikirnya jenguk anak, mboke katut gitu loh ya, dijenguk. Kalau perempuan enggak, yang dijenguk adalah mbok nomnya, anak jadi alasan. Gitulah, walaisa dzakaru kal untha. Itu Anda pahami semuanya ya. Nah, masyarakat muslimin, singkat cerita, karena terjadi konflik keluarga, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk membawa sang putra beserta istrinya ke Makkah Al-Mukarramah. Nanti dari keturunannya lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa pahami ya? Lahirlah orang-orang Arab. Kemudian selanjutnya Hajar dikaruniai seorang anak. Namanya siapa? Ishak alaihissalam, sama-sama nabi juga. Kemudian Ishak punya 2 orang anak, salah satunya namanya Yakub. Yakub juga nabi, diangkat sebagai nabi dan sangat solehnya luar biasa. Kesolehannya itu menyebabkan orang-orang pada zamannya menyebutnya sebagai Israel. Paham ya? Israel. Nah, kemudian jemaah sekalian, Yakub punya 2 orang istri. Satu istri pertama melahirkan 10 putra, satu istri yang kedua melahirkan 2 putra. Salah satunya namanya Yusuf alaihissalam, yang ketampanannya mengikuti Mboe, siapa namanya? Sarah mungkin ya. Nah, tampannya luar biasa. Sebagaimana kita ketahui, akhirnya Yusuf dipermainkan oleh saudaranya, dan saudara yang 10 ini karakternya berbeda jauh sama Yusuf. Pendendam, menghalalkan segala cara, suka berdusta, orangnya suka mendramatisir sebuah masalah. Singkat cerita, Yusuf menjadi perdana menteri di mana? Di Mesir. Kemudian saudara-saudaranya, bapak-bapaknya diundang tinggal di Mesir karena Baitul Maqdis saat itu mengalami musim paceklik sebagaimana zaman nenek moyangnya Ibrahim alaihissalam. Kemudian 12 anak keturunannya Nabi Yakub disebut Bani Israel. Ya, bisa pahami sampai sini? Nah, singkat cerita, ternyata di Mesir setelah berlalunya sekian masa, anak keturunan yang 10 orang tadi itu ternyata orangnya tadi suka berbuat onar, orangnya suka menghalalkan segala cara. Lalu mereka diperbudak oleh suku asli Mesir, namanya suku Kibti, yaitu sukunya Firaun. Sampai kemudian pada Firaun kedua, akhirnya apa? Singkat cerita, Allah menyelamatkan Bani Israel dengan 2 orang nabi, Musa sama siapa? Harun alaihissalam. Singkat cerita, mereka berhasil nyebrang, gak lewat jalur darat. Ke Mesirnya nyebrang, kan biasanya sebenarnya jalur darat bisa kan ya, tapi karena pelarian ya nyebrang, dan Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu orang-orang Bani Israel bilang gini sama Musa, yuk balik ke Mesir, kan Firaun sudah mati. Apa jawaban Musa? Kenapa? Karena kami masih punya tanaman yang belum kami panen, kami kangen masakan Mesir, kami macam-macam lah, kalau kita lah rumahnya baru saja dicicil, mobilnya gitu misalkan ya, yuk balik yuk, belum bisa sempat dipakai. Apa kata Musa? Enggak, ya qaumi dukhulul ardul muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, Allah menjanjikan bagi kalian al-ardul muqaddasah, Baitul Maqdis. Disinilah klaimnya Bapak Zionis, yaitu Theodore Herzl yang mendirikan negara Israel, mengatakan bahwa negeri itu Zion. Apa Zion? Janji, negeri yang dijanjikan untuk kita. Nah, ini loh klaimnya mereka, jamaah sekalian. Akhirnya mereka berangkatlah mereka. Di tengah jalan ada yang mengatakan sampai Sinai, mereka mendapatkan kabar bahwa negeri tersebut telah dikuasai dan diduduki oleh bangsa Jabar. Jabar itu bukan nama suku tapi karakter. Orangnya kuat-kuat fisiknya, berani-berani, wani-wani. Ya, dari suku mana? Nama sukunya dalam sebagian catatan sejarah Filastini. Ya. Nah, mereka dari mana? Ada yang mengatakan dari keturunan Kanaan, Mesir, ada yang mengatakan keturunan Babilonia. Singkat cerita begitu, jamaah sekalian. Nah, akhirnya mereka bilang sama Musa, "Ya Musa, inna fiha qauman jabbariyin." Dalam Al-Maidah, surah Al-Maidah.
Musa, di dalamnya ada bangsa Jabbar. Kami nggak mau masuk hatta yakhruju minha, sampai mereka keluar baru kami mau masuk. Apa kata Musa sama Harun? Allah menjanjikan kemenangan bagi kita. Ayo kita perangi mereka. Moh, kata mereka. Mereka bangsa Jabbar, bengis-bengis, kuat-kuat, bangsa militer. Kami bangsa petani, peternak, bangsa pedagang, nggak biasa perang. Kami akan kalah nanti walaupun jumlah kami banyak. Allah baru saja memenangkan kalian di atas Firaun yang dzul autad, yang punya kekuatan. Apalagi mereka, Allah pasti akan memenangkan kita. Moh Musa, moh, katanya mereka ya. Nggak mau Musa, abadan ya, madamu fiha, selama-lamanya, always, forever, selama mereka masih tinggal di situ. Nggak mau kami. Kalau kamu percaya sama janji Allah dan Allah betul-betul menjanjikan kemenangan bagi kamu, fadhhaba anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Allah ceritakan, gini aja Musa, kamu kan percayakan janji Allah dan Allah kan menjanjikan kamu, gini aja, kamu sama Allah pergi berdua perangi mereka, kami nunggu di sini siapa yang menang. Kurang ajar banget tuh ya. Nabi digitukan. Sampai Nabi Musa tuh berdoa, Innila amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumal fasikin. Gitu satu ya doanya ya. Sampai gitu doa Nabi Musa itu. Sampai wes ya Allah, wes aku lepas ya Allah, nyerah aku ya Allah. Nabi sampai gitu coba. Nek ustaz nyerah ya wajar, ketemu satu santri yang nakalnya minta ampun nyerah itu wajar ya. Tapi ini Nabi jemaah sekalian. Nah, singkat cerita, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardi, kata Allah. Akhirnya Allah menghukum mereka dengan dua. Dengan dua ya. Satu, mereka diharamkan untuk masuk ke Baitul Maqdis. Ada dua versi makna. Kalau ayatnya dibaca wakofnya itu qala fa innaha muharramatun alaihim titik. Sampai sini wakofnya. Berarti selama-lamanya negeri itu tidak akan dimiliki oleh mereka dengan tenang. Pasti ada masalah dan fakta sejarah menunjukkan demikian. Nanti mereka walaupun berhasil pada zamannya Nabi Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa, mereka berhasil masuk ke Yerusalem atau Baitul Maqdis, mereka dikuasai bangsa Assyria. Mereka dijajah oleh bangsa Babilonia itu pada zamannya Nebukadnezar. Kemudian dikuasai oleh bangsa Persia. Kemudian mereka dihancurkan oleh bangsa Romawi dan dibebaskan oleh umat Islam. Dan sekarang walaupun mereka masuk lagi, perang terus sama orang Palestina ya. Jadi fa innaha muharramatun alaihim. Satu, yang kedua, arba'ina sanatan yatihuna fil ardi. Selama 40 tahun mubeng di sebuah lembah namanya lembah Mubeng ya. Kelak sampai berapa tahun? 40 tahun. Padahal diameter lembahnya itu cuma 6 km. Dekat enggak? Kecil banget Mas kalian. Di situ mereka keliling mubeng aja enggak bisa kemana mana. Nah, disitulah nanti turunlah manna dan salwa. Disitulah mereka minta kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, ud'u lana rabbaka, mintalah kepada Allah agar Allah menumbuhkan bagi kami tomat, bawang, cabai, kacang adas. Ya, kami wis bosan dengan manna wasalwa ya. Kenapa? Lidah kami kangen sama lidah Mesir ya. Ada salatohnya katanya. Kangen kami ini ya. Sampai kemudian mereka minta kepada Musa, arinallaha jahrah. Puncaknya itu kurang ajar begitu ya. Ya Musa, tampakkan Allah di hadapan kami biar kami lihat Allah. Fa akhadathum as-sa'iqah. Akhirnya mereka apa? Disambar petir, mati seketika. Karena pertanyaan macam-macam. Setelah itu apa? Dihidupkan lagi oleh Allah. Taubat? Ora ya. Enggak taubat mereka ini. Singkat cerita, Musa sama Harun wafat di situ. Digantikanlah oleh Yusha bin Nun. Nah, Yusha bin Nun inilah yang mengeluarkan mereka dari lembah biiznillah, kemudian berperang melawan kaum Jabbar. Perangnya win-win, seimbang. Kadang pekan ini mereka menang, besoknya kalah, begitu terus sampai ceritanya akhirnya berpikir bagaimana kalau kita mengadakan pembagian wilayah Baitul Maqdis. Nah, nanti muncul namanya Bal'am bin Ba'uro, ulama Bani Israel yang kurang ajar, yang oleh Allah disebut dengan ya famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi alhath au taqtruk yalhath. Sampai Allah mengatakan perumpamaan ulama Bani Israel namanya Bal'am bin Ba'uro seperti dog. Apa itu? Bahasa Jawanya apa?
Ya. Masya Allah ya. Allah itu nggak pernah mengumpamakan manusia dengan nama langsung binatang. Orang kafir pun Allah mengatakan apa? Ulaika kal an'am, masih umum. Tapi karena ulama yang menjual hidayah, yang berpihak kepada bangsa Jabar yang merupakan musuhnya, dia menjual rakyatnya, ya tidak mau berpihak sama rakyatnya. Allah mengatakan famathaluhu kamathalil kalb, perumpamaannya seperti anjing, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya mirip-miriplah sekarang mereka berpihak kepada mata sipit dan meninggalkan kulit sawo matang. Ada kan kiai-kiai kayak gitu ya? Ya. Iya, malah pilih menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Baik jamaah sekalian. Singkat cerita mereka pun menang, ya. Banyaklah ceritanya panjang lebar. Kalau saya ceritakan sampai asar belum rampung jamaah sekalian ya. Kebetulan saya pernah nulis dulu cerita masalah ini ya. Nah, singkat cerita mereka menang, mereka pun masuk ke Yerusalem, kemudian dibagi 12 suku karena 12 keturunan tadi. Ternyata mereka sama perang antara mereka, saling perang, meremehkan sebagai dibagi dua. Satu kerajaan Yehuda yang ibu kotanya Baitul Maqdis, yang kedua kerajaannya kerajaan Israel yang ibu kotanya dekat wilayah yang dikuasai PLO sekarang ya. Nah, kemudian karena mereka masih perang terus, mereka dikuasai oleh bangsa Assyria, kemudian dikuasai oleh bangsa Babilonia pada zaman Nebukadnezar ataupun Bustansir. Nah, kalau bahasa Arabnya Bustansir. Nah, pada zaman Nebukadnezar ini teman-teman sekalian, haikal ataupun masjid, sebenarnya masjid aslinya ya, masjid yang dibangun oleh Nabi Sulaiman yang sangat besar itu dihancurkan oleh Nebukadnezar. Sementara orang-orang Yahudi dibawa ke Babilonia sebagai budak. Akhirnya bertahun-tahun, berpuluh-puluhan tahun di sana mereka kerjasama dengan bangsa Persia. Persia pun menghancurkan Babilonia dan orang-orang Yahudi dikembalikan di Baitul Maqdis. Nah, di Baitul Maqdis mereka membangun kembali haikal Nabi Sulaiman yang telah hancur sebelumnya. Nah, singkat cerita, karena mereka masih suka perang, mereka dikuasai oleh bangsa Romawi pada tahun 90-an Masehi. Kalau tadi, peristiwa-peristiwa tadi sebelum kelahiran Nabi Isa, sebelum Masehi semuanya. Nah, ini dikuasai oleh bangsa Romawi setelah setelah Nabi Isa alaihissalam. Nah, jamaah sekalian, kemudian dikuasai terus. Sementara orang-orang Yahudi mereka diusir, dihancurkan oleh bangsa Romawi, termasuk haikal Sulaiman yang kedua yang mereka bangun dihancurkan. Tinggallah tembok satu yang disebut sebagai apa? Tembok ratapan tadi. Ya. Terus dikuasai oleh Romawi sampai mereka mendirikan gereja kiamat tadi, dan pada zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu baru beliau membebaskan Baitul Maqdis dari tangan orang-orang Romawi dan membagi menjadi 3 wilayah sebagaimana saya jelaskan tadi. Bisa dipahami jemaah sekalian? Bisa dipahami ya? Singkat cerita, orang-orang Yahudi melalang buana kemana-mana. Ini disebut diaspora massal, disebutkan dalam Al-Quran. Melalang buana kemana-mana. Tapi di setiap negara yang mereka tempati, mereka diusir, mereka cekcok. Kenapa? Di situ mereka ingin menguasai, serakah, nakal dan lain sebagainya. Sampai dikenal dengan apa? Pembunuhan dan pembantaian yang dilakukan oleh Hitler di Jerman. Orang-orang Yahudi dibantai, dibunuh, disisakan tinggal sedikit. Mereka pun melarikan diri ke negeri-negeri Islam. Kemudian sampai di Eropa ada namanya gerakan anti-Semit, karena mereka ini adalah orang-orang yang suka sekali apa? Sombong angkuh. Nah, kemudian tahun 1890 berarti Indonesia masih dijajah siapa? Masih dijajah Belanda. Ada seorang pemuda Yahudi yang sangat cerdas namanya Theodor Herzl. Dia kemudian membuat sebuah buku yang terkait tentang Nation of Jews. Saya agak lupa judul aslinya, yaitu apa? Negara bagi kaum Yahudi. Jadi kalau Yahudi tidak ingin diusir, mereka harus buat negara sendiri. Pertanyaan, di mana negara tersebut? Katanya satu-satunya kita kembali ke negara asal kita, tempat nenek moyang kita hidup. Mana itu? Al-Quds ataupun Baitul Maqdis, yang saat itu dibawa ke khilafahan Turki Utsmani, yang di saat itu khalifahnya namanya Sultan Abdul Hamid II. Maka di Turki itu ada sebuah film yang dibuat oleh Erdogan sekarang, namanya Painted Abdul Hamid. Sudah 150 episode itu, ya, cerita bagaimana kejadian tersebut. Nah, jemaah sekalian, Sultan Abdul Hamid bilang kepada mereka saat Theodor Herzl datang, sejengkal pun
tanah Palestina tidak akan saya serahkan kepada kalian. Itu bukan negeri saya, itu bukan tanah leluhur saya, itu leluhurnya umat Islam. Mereka bebaskan dengan darah pada zamannya Khalifah Umar, mereka bebaskan dengan darah dan jihad pada zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Gak sejengkal pun gak saya serahkan. Marah dia. 1900-an dia datang lagi membawa harta banyak. Dia bilang, Turki karena itu pailit, kalah perang, kami siap membayar hutang semua Turki, semua hutang Turki. Yang kedua, kami akan membangunkan kapal selam yang besar untuk Turki. Yang ketiga, kami akan membangunkan rumah sakit paling besar untuk Turki. Yang keempat, kami akan membangunkan kampus terbesar untuk Turki. Dan yang kelima, untuk keluarga kekhilafahan kami kasih hadiah 413 triliun. Masya Allah. Sampean pernah Pak lihat uang triliun? Itu harus korupsi dana bansos COVID 200 kali tuh, kayak Juli di Batubara itu ya. Ya. Untuk mendapatkan dana segitu jemaah sekalian. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Kamu jangan buat saya marah. Pulang. Itu bukan negeri saya. Masya Allah, kuatnya godaan beliau. Kuatnya beliau menahan godaan. Akhirnya Theodore Herzl dan orang-orang Yahudi kerjasama dengan Paus Paulus, kerjasama dengan orang-orang Rusia, kerjasama dengan berbagai macam negara, kerjasama dengan orang-orang Shia Ismail yang mendirikan negara kerajaan Islam, kerajaan Syiah, Daulah Safawiyah Iran sebelum menjadi negara Iran sekarang. Nah, kerjasama untuk menghancurkan Turki Utsmani, berhasil menyusupkan kader mudanya namanya Mustafa Kemal Atatürk ke dalam barisan militer Turki, dan dia dipromosikan terus oleh media-media Yahudi sampai dia menjabat Ali Pasha, yaitu komandan tertinggi, diangkat sebagai presiden Turki. Dia membubarkan khilafah 1924. Ya, khilafah bubar. Kemudian dengan lancar orang-orang Yahudi dari berbagai macam dunia datang ke mana? Datang ke Palestina. Mereka membuat pasukan bersenjata, kemudian milisi, bukan pasukan. Kalau pasukan mungkin negara ya. Milisi, tahu milisi ya, semacam ya laskar lah ya. Kemudian mulai menyerang orang-orang Palestina. Satu kampung dikuasai, orang-orangnya dibunuh, kalau nggak ngungsi. Mereka bangun rumah, manggil lagi saudara dari mana, datang lagi, menyerang lagi. Begitu terus, akhirnya mereka besar-besar wilayahnya. Umat Islam tidak ada yang melindungi. Kenapa? Karena saat itu khilafah tidak ada. Akhirnya PBB 1927 merestui pendirian negara Israel Raya di atas wilayah jajahan, di atas darahnya umat Islam yang mereka bunuh. Dibagi menjadi dua, ya. Palestina Yahudi, Palestina Israel, Palestina Yahudi, dan Palestina Arab. Awalnya gitu jamaah sekalian. Tiap bulan sejak 1947 mereka merdeka, hampir tiap bulan, tiap pekan, tiap tahun mereka memperluas dikit-dikit, diusir-usir. Jadi kalau sini gunung, mereka buat pagar lagi, tambah lagi. Ya, begitu terus sampai tadi Anda lihat Palestina tinggal 2 petak. Ya. Paham ya? Nah, kejadian kemarin, Ramadan kemarin ibu-ibu sekalian, jadi ada sebuah wilayah, distrik namanya Sheikh Jarrah, bukan nama orang ya, tapi distrik Sheikh Jarrah. Itu miliknya umat Islam Palestina. Mereka telah menempati tempat itu ratusan tahun yang lalu. Mereka wariskan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Mereka beli dengan harta mereka jamaah sekalian. Yahudi tiba-tiba sebelum Idul Fitri kemarin datang pakai bulldozer, datang pakai senjata, langsung ngukur rumah, pekarangan, kebun, kalian pergi. Gitu. Makanya orang-orang marah, yang marah ditangkap, yang melawan dibunuh. Kemudian Hamas nggak terima saudaranya didolimi. Hamas pun mengirim rudal, plok. Kemudian Israel kewalahan, apalagi Iron Dome-nya, yaitu teknologi tercanggih militer sekarang. Satu negara dilindungi dengan Iron Dome, yaitu semacam kubah besi, tapi nggak kelihatan ya. Itu rudal nggak bisa masuk. Tapi ternyata ada Hamas telah mempelajari kekurangannya, yaitu ternyata Iron Dome itu dalam sekian waktu terus dihujani, dia akhirnya pecah ya. Dihujani dulu. Yang dikirim tuh rudal biasa yang murah-murah, yang nggak ada yang nggak ada daya ledaknya. Kan murah itu kan, kirim, udah panas kan Iron Dome-nya, baru kirim rudal beneran ya. Yang jarak tempuhnya 250 km. Jauh Pak. Sini Jakarta ya, betul ya? Betul, sini Jakarta ya, 250. Oh enggak sampai lah, sini Cirebon mungkin ya. Jadi nembak dari Semarang sampai Cirebon ya.
oleh Hamas. Brigade Izzuddin Al-Qassam. Baik, jemaah sekalian, sampai di sini udah bisa dipahami ceritanya, biar kita tahu sejarahnya seperti apa. Udah? Sekarang pertanyaan saya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau dibagi dua saja? Separuh untuk Israel, separuh untuk Palestina. Anda sepakat apa tidak? Ibu-ibu kenapa ibu-ibu tidak sepakat? Bapak-bapak sepakat apa tidak? Apa alasannya? Hari ini usulannya apa? Dibagi dua. Itu sama dengan begini, ada pencuri datang ke rumah kita, dia nyuri uang kita 20 juta, lalu kita ribet, kemudian Pak RT bilang, wes damai wae, gini dibagi dua, separuh untuk pencuri 10 juta, separuh untuk tuan rumah. Itu namanya tolol, mohon maaf ya. Itu namanya begitu ya mas. Kita nggak terima. Itu umat Islam, milik umat Islam. Dan ada saudara-saudara kita, bapak ibu sekalian, teman-teman kita, bayangkan sejak 1927 1924 khilafah itu jatuh, mereka diserang, mereka tinggal di kamp pengungsian. Ada yang umurnya sebagaimana bapak-bapak yang umurnya 60 tahun, yang umurnya 80 tahun, tidak pernah melihat dan tidak pernah tahu apa itu ruang tengah, ruang tidur, ruang keluarga, ruang makan, kamar mandi pribadi ataupun dapur pribadi, gak ada. Yang mereka tahu semenjak mereka lahir sampai sekarang hanyalah tenda yang seluasnya 6 kali 6 meter. Itu pun di situ tinggal 2 keluarga. Mandi di kamar mandi umum, kemudian dapur umum. Subhanallah, itulah saudara kita sekarang di Palestina begitu. Jutaan jumlahnya mereka, jamaah sekalian. Ya, jutaan mereka ini nggak punya tempat, nggak punya nggak punya rumah. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul terusir dari kampung halaman mereka. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, hari ini kita meminta kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nanti amanah yang akan kita berikan kepada mereka. Insya Allah, kalau kita nggak bisa menemani mereka dalam duka dan sedih mereka, marilah temani mereka dengan doa dan harta kita. Insya Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Allah yang bilang, ya ibna Adam, amfik alaik. Wahai anak Adam, amfik alaik, berinfaklah, aku yang akan berinfak kepadamu. Masya Allah, Allah menggantikannya. Maka nanti saya minta kepada panitia, ada penggalangan dana kah? Ada penggalangan dana ibu-ibu ya? Dengan cara apa? Beredar apa? Keliling pakai apa? Ada kardus? Mana-mana? Baik, saya minta sekarang dulu penggalangan dan tahap pertama dulu, saya sambil istirahat, saya akan siapkan materi berikutnya. Nanti kita lanjutkan pada 4 poin yang saya jelaskan tadi. Silakan panitia, akhwat maupun umahat serta bapak-bapak semaksimal kemampuan yang kita miliki. Ini wanita Palestina yang ditarik-tarik jilbabnya banyak. Baik jemaah sekalian, sekarang kita masuk pada poin yang pertama dari pertanyaan why. Kenapa kita peduli Palestina? Jemaah sekalian, poin pertama adalah apa? Ini adalah masalah ikatan iman. Saya bilang ikatan iman, kenapa? Selain yang saya jelaskan tadi, begini. Umat Islam sepakat, negeri suci pertama kita adalah Makkah, di dalamnya ada Masjidil Haram. Yang kedua adalah Madinah, di dalamnya ada Masjidun Nabawi. Dan yang ketiga adalah negeri Syam, yang saya jelaskan tadi. Yang di dalamnya ada Baitul Maqdis dan ada Al-Aqsa. Nah jemaah sekalian, itu negeri suci ketiga umat Islam. Anda bayangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya Syam, wahai negeri Syam, anti sahwati min biladi, engkau adalah bumi pilihanku, ikhtartuki safwata min ibadi, aku pilihkan untukmu orang-orang terbaik untuk tinggal di atasmu wahai Syam. Maka kita lihat negeri Syam, terkhususnya Baitul Maqdis, tempat lahirnya para nabi, tempat tinggalnya para nabi.
tempat dakwahnya para nabi. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, "Inni ra'aitu fil manam." Saya pernah bermimpi. Nabi bilang saya pernah bermimpi, dan mimpi Nabi pasti benar karena itu adalah wahyu. Anna umudal kitab, bahwa tiang-tiang Al-Qur'an untuziat min tahti wisadati, dicabut dari bawah bantalku yaitu Madinah. Faro'aituha, saya lihat tiang-tiang Al-Qur'an, fa idahiyya nurun sati'. Ternyata tiang Al-Qur'an adalah cahaya yang sangat cemerlang sekali. Fa idahiyya umidat bisyam, dan Allah tancapkan tiang Al-Qur'an di negeri Syam. Di mana? Negeri Syam, jemaah sekalian, termasuk Al-Aqsa, Palestina. Apa tafsirnya? Nabi Muhammad melanjutkan, ala innal imana idza waqa'atil fitanu bisyam. Sesungguhnya iman ketika terjadi berbagai macam fitnah itu adanya di negeri Syam. Jadi kalau fitnah akhir zaman dahsyat, orang-orang yang paling teguh imannya adalah orang-orang Syam dan orang-orang yang terlibat dan peduli terhadap negeri Syam. Alhamdulillah, hari ini kita peduli dengan negeri Syam, kita terlibat untuk menjaga Al-Aqsa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, yang imannya sangat kuat. Tadi ya, ala innal iman, sesungguhnya iman idza waqa'atil fitan, ketika terjadi berbagai macam fitnah bisyam, di negeri Syam. Padahal jamaah sekalian, Syam ketika Nabi Muhammad bersabda begini, itu masih dikuasai oleh Bizantium Raya, Romawi Raya Kristen, belum dikuasai oleh umat Islam. Ada salah seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Hawalah. Dia bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, idza tuwfita, ya Rasulullah, kalau anda wafat, fa aina askun, saya tinggal di mana? Apakah saya masih tetap di Madinah, atau saya tinggal di Makkah, atau di mana? Yang jelas Nabi Muhammad gak pernah menyebut Mijen, gak pernah, ya, apalagi Semarang gak pernah. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, alaika bisyam, tinggallah di negeri Syam. Fa inni ra'aitu malaikatar rahman basitotan ajnihata 'alaiha. Karena saya melihat malaikat-malaikat Allah membentangkan sayapnya melindungi negeri Syam. Catat, saat itu Nabi Muhammad mengatakan tinggallah di negeri Syam. Syam masih di bawah kekuasaan mana? Kristen Bizantium Raya. Jadi Nabi itu menyemangati para sahabat, kuasai negeri Syam. Itu negeri kalian, negeri suci kalian, kuasai itu. Bahkan jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina, sampai 3 kali. Ya Allah, berkahi negeri Syam kami, berkahi negeri Syam kami, berkahi negeri Syam kami. 5 ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah sampai 3 kali Anda mendoakan keberkahan negeri Syam? Inna malaikatar rahman basitatan ajnihata 'alaiha. Karena malaikat-malaikat Allah membentangkan sayapnya melindungi bumi Syam. Jemaah sekalian, Rasul mengatakan Syamina atau Syamuna. Anda, saya lihat wajah-wajah ini wajah-wajah pondok rata-rata ya. Kalau enggak pernah bolos pondok lah mungkin ya, atau pernah berharap masuk pondok ya, kecuali ibu-ibu saya nggak tahu ya. Itu minimal jemaah sekalian. Kita tahu Syam itu artinya apa? Itu menunjukkan idhofah, kepemilikan. Ya Allah, berkahi negeri Syam kami, milik kami. Padahal saat itu negeri Syam masih dikuasai mana tadi? Bizantium Raya jemaah sekalian. Tapi Nabi Muhammad sudah mengatakan itu negeri kita, negeri umat Islam. Jadi teman-teman sekalian, kepedulian kita dengan negeri Syam ini terkait tentang muqaddasat, negeri suci kita yang ketiga setelah Makkah dan Madinah. Cuma saja orang-orang munafik tidak akan pernah memahami alasan pertama ini, nggak pernah. Baik, yang kedua saya singkat saja karena yang inti poin keempat. Yang kedua adalah apa? Jemaah sekalian, karena di negeri Syam, why? Limada? Kenapa kita peduli negeri Syam, terkhususnya Palestina dan Al-Aqsa ataupun Baitul Maqdis? Karena di sana ada kemanusiaan yang terkoyak, derita panjang sejak 1920. Mereka diusir, dibunuh, disiksa, dicincang, dipenjara, diperkosa, dinodai kehormatannya, sampai sebagian wanita-wanita Syam, wanita-wanita Palestina terpaksa di tembok-tembok Israel membenturkan kepalanya biar mereka mati di penjara Israel karena mereka tidak rela di dalam janin mereka, di dalam kandungan mereka ada janin-janin dari penjajah Yahudi. Jemaah sekalian, itu teman kita, akhwat kita, istri kita, teman kita. Kalau kita sebagai seorang muslim, seharusnya tidur kita nggak bisa nyenyak.
Seharusnya makan kita nggak bisa terlalu lahap. Kenapa? Ada saudara kita yang tersiksa. Bukankah Nabi Muhammad SAW mengatakan, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perumpamaan orang-orang beriman, saya, ibu-ibu, orang Jepang, orang Belanda, orang Jawa, orang Sunda, kalau kita terikat dengan iman, kita seperti satu tubuh. Idashtaka minhu udwun, kalau salah satu anggota badan kita itu sakit, tada'alahu sairul jasad biluhma wisahar, sehingga semua anggota badan kita nggak nyaman. Yang kena knalpot itu kaki kita, yang makan mulut kita. Tapi kalau kaki kita bengkak, kita nggak bisa nyaman, jamaah sekalian. Yang baca mata kita, tapi kalau kaki kita kena knalpot sampai berdarah-darah, ininya mata nggak nyaman. Demikianlah seharusnya kita dengan saudara kita yang di luar sana, ma'asyiral muslimin. Ini masalah kemanusiaan, ibu-ibu sekalian. Ini masalah kemanusiaan, bukan masalah yang lain. Maka saya sering bilang, kalau Anda gak punya kepedulian terhadap orang-orang beriman, dalam beberapa diskusi dengan orang-orang liberal, saya bilang, kalau Anda gak punya kepedulian dengan keimanan bahwa di sana adalah negeri iman, di sana negeri suci ketiga kita, maka Anda harus punya kemanusiaan. Bayangkan, yang turun terjun demonstrasi membela Al-Quds, membela rakyat Palestina di New York, di Den Haag, di Paris, di London, itu saya lihat, mohon maaf, artis-artis yang kalau tampil di papan, mereka itu tinggal, mohon maaf, celana dalamnya saja. Tapi mereka turun demo mengutuk Israel. Mereka yang tatonya dari ujung jari sampai ujung rambutnya, jamaah sekalian. Yang di leher mereka masih tergantung tiang salib. Mereka mungkin gak seiman dengan kita, tapi mereka punya satu sisi kemanusiaan, jamaah sekalian. Suatu waktu saya pernah ketemu dengan dokter perempuan dari Kanada, di Suriah saat itu. Di dekat Kem Yarmuk. Kem Yarmuk itu orang Palestina diperangi di Mesir, di Palestina. Mereka lari ke Suriah, tinggal di sebuah kawasan namanya Kem Yarmuk, tempat Khalid bin Walid mengalahkan pasukan Romawi yang berjumlah 260.000 pada peristiwa perang Yarmuk. Nah, jemaah sekalian, saya bilang sama dokter Kanada perempuan, ngobrol, sis, dia ngobrol ya. Saya bilang, mohon maaf ya, saya minta maaf dulu. Iya, saya mau nanya aja sih, saya bilang. Iya, kalau kami orang-orang Indonesia datang ke sini, ke Palestina, ke Suriah, in the name of iman, atas nama iman, atas nama agama kami, religion dan lain sebagainya. Ada panggilan iman untuk membantu saudara kami. And you, kalian kenapa ke sini gitu loh? Kristen, bahkan kadang gak beragama. Apa jawab dia bilang? Humanism, kemanusiaan. Dia bilang, brother, dia bilang, saudara, untuk peduli dengan derita seperti ini, terutama di Suriah saat itu, Anda tidak butuh menjadi seorang muslim sebagaimana Anda. Cukuplah Anda sebagai seorang manusia, jemaah sekalian. Ini kemanusiaan terkoyak, jemaah sekalian. Mereka tinggal, makannya susah, minumnya susah. Mereka punya air keran, air kerannya diracun. Mereka punya air di di ladang ataupun di kebun-kebun, itu sudah tercemar dengan kimia. Akhirnya apa? FKM, seingat saya salah satunya punya proyek membangun apa? Air bersih di Palestina. Biar kita bor sampai dalam sehingga tidak terkontaminasi zat-zat kimia yang disebarkan oleh pesawat-pesawat tempurnya Israel. Baik, yang kedua, kemanusiaan. Jadi kalau keimanan nggak peduli juga dari sisi kemanusiaan, berarti dia apa? Hah? Ulaika kal an'am, hewan, jemaah sekalian. Yang ketiga, ada apa? Ini masalah balas jasa. Kenapa? Ini sudah saya yakin semua sudah ngerti bahwa ketika negara kita merdeka, saat itu jamaah sekalian tidak ada dukungan manapun. Yang pertama kali mengakui adalah siapa? Umat Islam Palestina. Bukan diakui saja, Muhammad Tahir memberikan, seorang saudagar kaya raya, memberikan dana untuk modal negara kita. Jadi negara kita ini yang modali pertama bukan Beijing, bukan Tokyo, bukan juga New York, apalagi London, apalagi Den Haag, ya. Den Haag malah musuh kita dulu ya. Siapa yang memodali? Palestina. Bisa dipahami, jemaah sekalian? Baik, yang terakhir dan ini yang paling penting, jemaah sekalian, adalah apa? Akhir zaman Yahudi dan Al-Aqsa. Yahudi di Al-Aqsa. Yang pertama jemaah sekalian, apa yang akan terjadi di sana? Yang terjadi di sana adalah pertempuran akhir zaman.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan masalah itu. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, pasukan terbaik akan ada di Syam ataupun Baitul Maqdis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan ada sekelompok dari umatku, yuqatiluna 'alal haq, mereka bertempur di atas kebenaran, zahirina 'alaih, menang di atas kebenaran. Kemudian saat itu terus la yadurruhum man khadalahum, musuh-musuh mereka tidak akan mampu membahayakan mereka. Hatta ya'ti amrullah, sampai kiamat datang, wahum kadzalik, mereka tetap unggul dan berperang membela kebenaran. Kemudian jamaah sekalian, hatta yuqatilu akhiruhumud dajjal, sampai pasukan terakhir mereka akan memerangi Dajjal. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ainahum, di mana Taifah al-Mansur ini ada ya Rasul, pasukan terbaik ini? Rasulullah SAW mengatakan, mereka adalah fi Baitil Maqdis wa ala aqtafi Baitil Maqdis. Mereka berada di Baitul Maqdis dan di sekitar ataupun di kota-kota sekitar Baitul Maqdis. Mana itu? Palestina aja mas kalian. Jadi pasukan terbaik itu akan muncul dari mana? Filastin. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua, khilafah Islam di akhir zaman akan tegak di Palestina. Ini hadis sangat panjang sebentar. Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah ibn Hawalah, ya ibn Hawalah, idza ra'aital khilafata qad nazalat ardul muqaddasah, wahai Abdullah ibn Hawalah, kalau kamu melihat khilafah itu berdiri di al-ardul muqaddasah, yaitu Baitul Maqdis, faqad danat al-zalazil wal balabil wal umur al-idham wasatu yawma idin aqrabu minan nasi min yadi hadhihi min ra'sika. Wahai Abdullah ibnu Hawalah, kalau kau melihat khalifah sudah berdiri di Baitul Maqdis, maka catatlah kiamat itu sangat dekat. Dari sini Syekh Hamud At-Tuwaijiri dalam bukunya Ittihaful Ikhwan bima jaa minal malahim wal fitan wa asrati sa'ah, saya punya bukunya itu, beliau mengatakan bahwa apa? Bahwa ini menunjukkan khilafah akhir zaman, pusat pemerintahannya adalah Syam, terkhusus Baitul Maqdis. Ya. Baitul Maqdis ya mas kalian. Selanjutnya, di sanalah Nabi Isa alaihissalam akan turun. Ada dua riwayat, ada yang mengatakan beliau turun di Masjid Manaratul Baydha, yaitu Damaskus, timur Damaskus. Ada riwayat lain bahwa beliau akan turun di Masjidul Aqsa, dan di sanalah umat Islam akan melaksanakan salat subuh ketika Imam Mahdi mengatakan sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami shalah, rapatkan shaf kalian. Beliau menghadap ke jamaah, meluruskan dan merapatkan shaf. Dulu nanti ya, meluruskan merapatkan shaf. Mungkin coronanya udah hilang mungkin saat Imam Mahdi ya. Kalau sekarang kan pada renggang-renggang ya. Nah, sawwu sufufakum, saat beliau ingin menghadap ke arah kiblat, tiba-tiba dari langit ada cahaya, semakin lama semakin membesar. Ternyata ada 3 orang. Di tengahnya ada Nabi Isa yang umurnya 33 tahun kurang lebih, tampan dengan rambutnya yang masih basah. Kalau beliau menundukkan, meneteslah airnya lebih indah daripada mutiara. Semerbak wewanginya luar biasa, masya Allah. Maklum turun dari langit, bukan keluar dari pasar ya. Ya, semerbak wanginya luar biasa. Kalau dicium sama orang-orang beriman akan sembuh. Kalau dicium sama orang-orang munafik akan semaput jemaah sekalian. Nah, kemudian turun di samping Imam Mahdi, para malaikat naik lagi. Lalu Al-Mahdi mengatakan, wahai Nabi Allah, majulah jadi imam bagi kami. Apa kata Nabi Isa? La, kamu yang menjadi imam, aku di belakang. Kemudian jemaah sekalian, berimamlah Imam Al-Mahdi. Setelah selesai sholat subuh lagi zikir, tiba-tiba ramai di luar. Ketika dibuka, ternyata Dajjal membawa pasukan Yahudi yang berjumlah 70.000 dari kota Asfahan ataupun Asbahan, yaitu Iran hari ini,
datang menghunuskan pedang, tombak, ingin menyerang pasukan Mahdi. Lalu Dajjal maju ingin menyerang Al-Mahdi. Majulah Nabi Isa alaihissalam. Melihat Nabi Isa, begitu kagetnya Dajjal, dia enggak mengira Nabi Isa alaihissalam telah turun. Setiap kali melihat Nabi Isa, maka tubuhnya mencair sebagaimana lilin mencair saat kita dibakar. Dia lari kejar-kejaran sama Al-Mahdi, sampailah di kota apa tadi? Lod, ya. Kejar-kejaran di situ, akhirnya Al-Mahdi berhasil membunuh Isa alaihissalam. Ya. Oke, maaf. Dajjal alaihissalam, maaf ya. Dajjal alaihissalam, Dajjal laknatullah alaih. Saya jadi gagal fokus karena sebagian udah pulang nih ya. Kan baru jam 11. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Yang kedua, peristiwa di akhir zaman di sana. Apa peristiwa akhir zamannya? Perang melawan Dajjal dan Yahudi tadi sudah diceritakan. Nah, sementara pasukan-pasukan Yahudi yang telah ditinggal pergi oleh Dajjal, maka mereka kocar-kacir, bersembunyi di balik pohon, bersembunyi di balik batu. Saat itulah batu-batu dan pohon-pohon akan berbicara, "Ya Muslim, ya Abdullah, wahai Muslim, wahai hamba Allah, ta'al, sini, hadal wara'il Yahud, di belakangku ada Yahudi, faktuluhu, bunuhlah, illa syajaratul gorkot, kecuali pohon gorkot, karena itu pohonnya Yahudi." Jemaah sekalian, umat Islam mungkin sering mendengar hadis ini, tapi belum berbuat apa-apa. Tapi orang Yahudi begitu mendengar hadis ini, hari ini bahkan semenjak Benyamin Netanyahu, mereka melakukan budidaya penanaman pohon gorkot. Menurut Ustadz Ahmad Kaimana yang pernah tinggal ketika beliau di Kristen, mendapat sekolah kependetaan di Haifa, Israel, dan S3-nya juga di Israel, beliau cerita bahwa Israel itu tanahnya asam, keasaman tinggi sekali, sehingga kalau menanam bibit pohon itu cepat mati. Maka mereka di mana? Mereka mengembangbiakan di California. Kalau udah besar baru dibawa ke mana? Ke Israel, ditanam, padahal pohonnya nggak ada buahnya. Dan donatur utamanya adalah Barack Hussein Obama, mantan Presiden Amerika Serikat. Baik jemaah sekalian, saya kira ini apa yang saya sampaikan sudah panjang lebar saya jelaskan. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin masih belum jelas, ada waktu nanti dipimpin oleh moderator untuk menjawab berbagai macam hal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, senantiasa membekali iman kita dengan ketakwaan. Saya kembalikan waktunya kepada Ustadz Dayat.